sub CPMK itu bagaimana nanti mahasiswa itu bisa menganalisis tentang perkembangan sistem politik di Indonesia. Kemudian juga untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik di Indonesia terutama ya di era Orde Baru, reformasi sekarang, termasuk juga teman-teman juga bisa membedakan perjalanan tentang pemilu di Indonesia tahun 1955 dan seterusnya sampai sekarang ya. Nah, itu kajian tentang sub CPMK-nya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem politik Indonesia, tentu kita nggak bisa melupakan teorinya David Eston ya. David Eston sudah tahu, sudah pernah dengar ya. Dari David Eston itu kan teori tentang bagaimana sistem politik Indonesia ya. Ada sistem, ada input ya, input, ada output ya, ada output. Kemudian di sini ada feedback ya, feedback ini ya masyarakat. Nah, kemudian ini ada lingkungan ya. Nah, di sini ada keputusan apa namanya produk-produk politik ya. Nah, artinya di dalam teorinya David Eston ini kita memahami tentang sistem politik Indonesia dalam konteks selalu ada input ya. Input itu adalah masukan ya, masukan yang disampaikan. Di sini outputnya adalah biasanya sama dengan keputusan ya, keputusan atau legacy ya. Legacy bisa juga apa namanya hasil dari produk. Nah, ini setiap misalnya kasus kemarin terjadinya soal perebutan pulau ya, perebutan pulau di Aceh misalnya ya, Aceh dengan Sumatera Utara. Nah, itu kan ada di situ proses yang terjadinya apa namanya keputusan politik outputnya menyatakan bahwa pulau itu dimiliki oleh Sumatera Utara ya. Terus ada kemudian lingkungan yang mengatakan bahwa perdebatan di situ debat terjadi sehingga ada masukan bahwa mereka tidak menerima bahwa itu sebuah keputusan seperti itu, mereka tidak terima sehingga ada gerakan bahwa keputusan itu cacat, tidak sesuai dengan sejarah dan seterusnya. Nah, ada tuntutan di sini ya, ada demand ya, demand dan supply ya, demand ya. Nah, tuntutan ketika tuntutan itu kuat ya, tuntutan kuat. Nah, ketika dukungan lemah, maka keputusan itu menjadi produk politik output ya. Nah, sehingga memang tekanan kuat, ketika tekanan kuat di sini ada tuntutan yang kuat, maka akan produk politik itu akan berhasil. Karena tekanan masyarakat kuat waktu itu, kalau nggak Aceh merdeka misalnya kan, dan seterusnya. Sehingga output yang keluar pada waktu itu feedback ke sini adalah dibatalkan karena tuntutannya terlalu kuat, dukungannya kurang. Tetapi sebaliknya kalau dukungannya kuat misalnya ya, dukungannya kuat ya, tuntutannya lemah, itu bisa tidak berhasil gitu. Misalnya kenaikan BBM atau kenaikan gas LPG ya, kemarin misalnya ya, ketika dihapuskan gas LPG kan, nah, itu menyebabkan banyak tuntutan dan dukungan. Nah, ketika tuntutan terlalu kuat, dukungan nggak kuat dari pemerintahnya, ya, akhirnya kebijakannya dibatalkan juga. Nah, termasuk kemarin banyak kebijakan tambang ya di Raja Ampat. Nah, itu mana yang kuat? Tuntutan atau dukungan? Gimana atau supply-nya? Tuntutan ya, tuntutan kuat kan untuk mencabut izinnya kan. Nah, ketika itu kuat, tekanannya kuat, sama dukungan nggak ada, kan yang membela nggak ada kan, maka ini akan menjadi keputusan politik. Nah, makanya proses ini sebenarnya ini eksekutif ya, bisa ini adalah pemerintah, presiden, ya. Ini yang kemudian mereka akan melihat baik dari dukungannya, feedback dari masyarakat, turun seperti apa, dukungannya seperti apa. Makanya output ini kan sama dengan tadi pengambilan keputusannya, proses keputusan yang diambil. Tapi di sini biasanya
kebijakan itu bisa tidak berhasil. Jadi itu yang mempengaruhi proses politik di Indonesia yang dilakukan oleh teorinya Dexter itu ya. Bagaimana mereka menjelaskan di dalam proses politik ini selalu berubah-ubah ya lingkungan ini. Ini selalu dinamis ya, dinamis dan tentatif ya kondisinya. Kapanpun bisa berubah ketika proses-proses tuntutan dan dukungannya. Tuntutan dan dukungan. Nah ini sebenarnya di dalam proses sistem politik Indonesia kita paham ketika mahasiswa menyuarakan sesuatu maka tergantung tekanannya. Kalau tekanan apa contoh lain kira-kira siapa di sini silakan Devia bisa nggak menjelaskan contoh lain terkait dengan sistem politik Indonesia yang disampaikan David Dexter itu? Mungkin kalau dalam lingkungan kampus ya Pak. Iya. Kalau dalam lingkungan kampus ketika kita dari mahasiswa itu punya tuntutan kepada pihak kampus, misal contohnya adalah mungkin dukungan dari misal suatu kegiatan, tapi ternyata dari pihak kampus belum bisa untuk merespon atau memberikan respon-respon atas dari demand mahasiswa tersebut, dan ketika tuntutan tersebut kuat namun dukungannya lemah, maka dari itu kampus ini akan memberikan kebijakan baru untuk yang lebih mendukung program mahasiswa seperti itu kan Pak? Ya, nanti penjelasan Devia bagus ya, kita berikan close dulu ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari ketika tuntutan mahasiswa kuat, nah dukungan juga pembelaan juga nggak ada, dukungan itu juga nggak terlalu kuat untuk mendukung kebijakan yang dukungannya kuat, tapi di kampus nggak dapat dukungan bahwa sehingga memang legasi kebijakannya akhirnya diterapkan kan, akhirnya kampus ikut ke mahasiswanya kan, karena tekanannya kuat sebenarnya. Jadi bagaimana pentingnya sebuah pressure grup itu, tekanan publik itu penting sekali. Makanya banyak sekarang kan banyak kasus itu diproses karena viral kan. Nah, viral itu konteksnya kan sebenarnya tekanan publiknya kuat. Makanya disampaikan viral tadi ya sahabat Devia, kalau tekanan kampusnya kuat ingin merubah apapun bisa. Soal misalnya fasilitas, soal kurikulum, soal pendidikan atau banyak support dari kampus yang tidak, fasilitas yang tidak lengkap dan seterusnya, itu bisa lewat tekanan mahasiswa. Ditambah dukungan yang kuat juga. Tapi kampus tidak mendapat dukungan kuat terhadap pembelaan itu bisa kalah ya. Nah itulah kemudian pentingnya kita mempelajari sistem politik di Indonesia. Nah kemudian di dalam sistem politik itu kita juga belajar konteks partai politik ya. Nah, partai politik itu kan penting ya untuk kita mengetahui sejauh mana partai itu bisa berkembang atau tidak. Nah tadi kan kita bicara tentang partisipasi politik ya, itu penting juga. Nah, partisipasi politik itu itu penting karena itu menjadi tulang punggung demokrasi kita. Karena ini semua bagian dari partisipasi politik, ya. Karena ada juga partisipasi yang kuat itu mencerminkan masyarakat modern ya, demokrasi yang modern. Karena kalau tidak ada partisipasi politik, maka muncul istilahnya itu kemarin ada namanya perilaku masyarakat pemilih ya, parokial, ada kaula, ada partisan ya. Nah yang partisan kan lebih tinggi. Kalau parokial kan yang paling bawah, jadi dia cuek bebek lah, tidak mau peduli, tidak mau terlibat, apalagi tidak mau bergaul, artinya tidak sensitif, sense of politiknya nggak ada. Nah partisipasi politik menjadi tiang maju atau mundurnya demokrasi. Demokrasi itu bisa mati dengan sendirinya apabila tidak ada partisipasi politik. Anda bisa bayangkan kalau tidak lagi orang mau datang ke TPS, level confidence-nya sudah turun, ketidakpercayaannya walaupun ideologisnya kuat. Bagi mereka memilih, tidak mengubah nasib dan seterusnya. Sehingga kan ketika orang udah nggak mau lagi ke TPS, itu demokrasi bisa di-destroy, demokrasi bisa selesai. Nah bagian dari tadi kaitan antara partisipasi politik dengan ini semua rangkaian partisipasi politik rakyat mengawal langsung, mengontrol setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, coba siapa Rapli, apalagi contoh partisipasi politik rakyat ya dalam mengawal program kebijakan pemerintah. Oke, jadi Rapli, semisalkan dari sekarang ini kan digitalisasi itu kan sudah mulai canggih ya Pak ya. Ya. Kita melihat dari aplikasi seperti aplikasi
berdemo kayak seperti hal kemarin gitu kan. Ya, itu sih sudah menjadi partisipasi politik menurut dari Raffi. Iya bagus, dari Raffi kita berikan apa dulu ya. Jadi yang saya sampaikan Raffi kan bagian dari pentingnya partisipasi untuk menjaga, termasuk menjaga mandat rakyat, daulat rakyat, republik, kembali publik kepada rakyat, itu sebenarnya bagian perlibatan partisipasi. Nah partisipasi kita paling tinggi itu sebenarnya kan di tahun 98 itu ya, 98 ini kan paling tinggi sekali ya partisipasi kita. Nah makin hari kan makin turun bawah ya. Nah sekarang partai ID kita juga makin turun ya. Partai ID kita juga makin turun, sekarang sudah hampir hanya 16%. Dulu awal-awal 98 itu, awal reformasi itu sampai 76% orang dekat dengan partai. Kemudian orang datang ke TPS dulu sampai 71%. Nah sekarang ada hampir 30. Bahkan kalau pemilu kemarin sempat berapa kali turun. Untung ada pemilu serentak ya. Pemilu serentak membuat orang datang ke TPS secara tidak langsung bersamaan, sehingga partisipasi untuk DPRD-nya tinggi. Makanya dalam kasus sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan kasus terbaru sekarang? Pemilu legislatif itu dipisah dengan pemilu nasional, yaitu pemilihan presiden, ya. Nah, pemilu presiden ini bagian dari contempt of ya. Ini bagian dari proses penting dalam demokrasi kita. Nah, pemilu nasional, kemudian ada pemilu daerah, ya. Nah, apa konsekuensinya nanti ini? Ini apa aja pemilihan pemilu nasional presiden, terus DPD, kemudian DPR, ya. Nah, ke pemilu daerah apa aja? DPRD, kabupaten, kota, terus DPRD, provinsi, terus apa lagi? Bupati, wali kota, terus gubernur. Ya. Nah, sekarang udah mau dipisah kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa implikasinya nih? Sekarang kan MK kemarin mengambil keputusan yang kemudian beberapa partai termasuk Partai Nasdem protes ya. Ini kan bagian dari sistem politik. Ada output nanti, ada input, tekanan. Apakah tetap pemilu ini tetap dipisah atau tetap serentak? Artinya besok itu isu-isu nasional itu akan susah orang daerah-daerah akan memilihnya ya. Orang akan mencenderung, kalau sekarang kan kemarin ketika pemilu serentak kan isunya isu daerah hilang. Karena orang sibuk isu pilpres kan. Besok DPRD itu, misalnya itu presiden itu dengan DPR RI dengan DPRD provinsi udah beda isunya. Karena DPR RI dulu 2 tahun kemudian baru pemilu DPRD provinsi. Jadi nggak bisa lagi, kan ada yang protes tuh. Nggak bisa lagi misalnya Uce jadi caleg nih DPR RI tandem dengan DPRD provinsi, nggak bisa lagi. Karena DPR RI jalan sendiri paketnya, DPRD provinsi jalan sendiri. Jadi besok ya Uce harus berjuang sendiri. Nggak ada lagi pasang baliho tandem ya. Bisa lagi gitu. Nah, kemudian partisipasi orang juga nanti bisa saja turun, bisa kemungkinan turun, ya kan? Orang datang ke TPS kemarin, karena ada presidennya, dia datang ke TPS. Nah besok ketika nggak ada lagi presiden, dia hanya sekedar memilih caleg DPRD provinsi atau kabupaten kota, ya dia belum datang ke TPS kan? Atau hanya memilih DPR RI kan? Atau DPD RI? Ya kan? Ini problemnya. Jadi ini tingkat partisipasi di sini nanti bisa jadi kurang, karena biasanya pemikatnya itu daya ikatnya, merekatnya itu tingkat politiknya kan presiden. Jadi mereka datang sekali ke TPS, sekali pilih DPRD provinsi, kabupaten kota, ya kan? Itu kelemahannya harus dipertimbangkan, harus dikaji. Nah, partai politik nanti akan melihat ini produk politik yang kemarin kan, outputnya yang dikeluarkan oleh MK membuat pasal baru bahwa itu dipisah. Nah nanti akan dilihat tuh bagaimana iman dan sampainya. Kalau kuat tekanan besok, tuntutan kurang, jadi dukungan kurang, tuntutan kuat, bisa saja dibatalkan kembali. Tapi ini juga sebenarnya positif untuk kita, supaya KPU ada waktu, ada kerjaan. KPU itu punya agenda, tidak komplikasi, tidak berat kerja KPU, ya, tidak menumpuk lah. Nanti kalau dulu kan ibaratnya itu apa, KPU kerja borongan ya. Hubungan habis 5 tahun berhenti kan, besok pilpres 2 tahun, setelah pilpres baru 2 tahun kemudian baru pemilu daerah ya, DPRD, DPRD provinsi, bupati wali
kota, gubernur. Itu sebenarnya kan baik. Nah, ini bagian dari sistem politik sebenarnya. Rapid tester ini. Sejauh mana nanti hari ini Nasdem sudah mulai protes, bahwa partai akan mengkaji ulang kan, bahwa kebijakan tentang pemilu dipisah ini kan, pemilu daerah dengan pemilu nasional. Nah, Anda melihat kemana ujungnya nanti? Tapi MK sudah memutuskan. Nah, itu bagian dari sejauh mana ada demand, supply, tekanan, dukungan, ya kan? Outputnya seperti apa, lingkungannya seperti apa nanti, kemudian seperti apa feedback dari masyarakat, nanti akan kelihatan. Outputnya tetap keputusan kebijakan yang akan diambil, mana yang akan clear. Nah, itulah yang kemudian dari pentingnya di sistem politik ini kita belajar. Mungkin pertanyaan terakhir yang belum tadi siapa? Wilda belum kan? Silakan, ada pertanyaan Wilda? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa dalam proses politik ini kan adanya tahap menarik. Mungkin pertanyaan saya, sejauh mana sistem politik Indonesia ini mampu memastikan atau menyalurkan input berupa masukan ataupun aspirasi dari masyarakat yang kemudian ini menjadi output atau kebijakan akhir yang nantinya itu sesuai dengan kepentingan publik gitu, Pak. Ya, saya bisa nangkap. Terima kasih. Udah, pertanyaannya bagus sekali ya, kritis sekali. Apa pentingnya pelibatan masyarakat kan? Jadi intinya sebenarnya di dalam proses politik itu sebenarnya kan partisipasi pelibatan masyarakat untuk menerima masukan saran. Sehingga undang-undang yang dibahas ada sosialisasi dulu, dibahas berlapis, kontemplasi dulu. Nah, menerima ada namanya FGD, sosialisasi ya, menerima masukan-masukan masyarakat supaya setiap produk undang-undang yang kita hasilkan oleh eksekutif atau legislatif ya dalam konteks ini itu betul-betul mengagregasi, mengartikulasi, menyerap sesuai dengan jenon selera rakyat. Karena kan belakangan partai politik bisa saja meninggalkan rakyatnya. Kenapa? Ya, bupati wali kota dipilih dengan biaya besar oleh toke-toke politik, oleh pohe-pohe politik, atau istilah lainnya dalam pendekatan ilmu politik, oligarki politik. Sehingga mereka meninggalkan rakyat. Gaji mereka 5 juta, tambah tunjangan hanya 10 juta misalnya, sampai 50 juta. Sementara biaya mereka menjadi kepala daerah, bupati, wali kota itu miliaran. Sehingga seringkali mereka dekat dengan sumber pendanaannya dari toke atau bogir tadi ya. Akhirnya kebijakan mereka seringkali tidak berpihak pada rakyat. Nah, ini menjadi dilema sebenarnya. Sehingga memang di dalam konteks ini pelibatan rakyat secara langsung dalam proses undang-undang. Kemarin kita bisa evaluasi retrospektif tentang undang-undang omnibus law, undang-undang revisi KPK, undang-undang sekarang undang-undang pemilu kan, dan lain-lain. Itu kan perlu masukan, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh undang-undang ketok magic, tidak boleh kemudian undang-undang yang masuk angin, titipan. Maka itulah kemudian butuhnya kemandirian partai politik depan ya, dan pelibatan masyarakat secara langsung. Nah, itulah tadi disebut dengan bagaimana budaya politik Indonesia itu ya, budaya politik kita itu kita menghindari yang parokialnya harus kurang gitu ya. Dia peduli ya, aula ini sudah naik menjadi partisan. Nah, ini kan sebenarnya paling tinggi ya. Nah, partisan ini yang paling tinggi sebenarnya. Ini yang paling hebat ya, ini menengah. Nah, ini kurang. Nah, ini sebenarnya harus naik. Semakin baik pendidikan politik kita, masyarakat kita, perilaku masyarakat kita, makin mereka pemilih partisannya makin tinggi, partisipasi dari demokrasi yang tinggi, maka itu baik sekali untuk mereka terlibat memberikan masukan, saran, ya ikut misalnya apa istilahnya RDP lah, rapat-rapat terbatas itu mendengar aspirasi. Termasuk kemarin ada gas LPG misalnya kan, kasus itu akhirnya pro kontra, terjadi tekanan, dukungan, ribut, akhirnya dicabut kan, hanya ngambil gas LPG di tempat-tempat apa namanya, agen-agen aja kan, nggak boleh dijual secara